Makanya kalau laki-laki stres, spermanya kurang bagus. Sulit punya keturunan, itu penyakit metabolik. Makanya di dalam Islam, masalah makan itu tidak sembarangan. Hari ini banyaknya junk food, fast food, makanan serba instan, obatnya salah satunya alpukat. Gimana umat ini bisa mencegah penyakit kalau dia nggak ngerti gitu loh. Oke, kita mulai ya. Mari kita mulai kajian Rabuan ini dengan ucapan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan pada kita, terutama nikmat sempat sehingga pada siang hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk melakukan thalabul ilmi. Insyaallah yang namanya thalabul ilmi, kajian itu insyaallah sebagaimana Allah sampaikan pada kita, malaikat itu melingkar menaungi taman-taman surga ya, ketika kita membentuk majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita juga diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa melakukan satu kajian internal, kajian holistik kita di ASPO, sekaligus juga ini bagian membangun basis penalaran dan pemahaman kita sebagai warga ASPO gitu ya. Gitu. Teman-teman sekalian, untuk tema Rabu ini tanggal 8 Juli 2026 kita membahas tema tentang metabolisme holistik ya. Jadi kita membahas tentang metabolisme holistik, sains dan tibu nabawi. Makanya kalau laki-laki stres, spermanya kurang bagus. Itu. Holistik, sains dan tibu nabawi ya. Tibu nabawi. Nah, jadi pembahasannya menarik sebenarnya, dan ini ilmu paling fundamental, paling dasar bagi kita sebagai praktisi. Bagaimanapun juga ASPO ini bagian daripada praktisi yang berkontribusi kepada kesehatan masyarakat. Karena industri kita herbal, dan herbal itu memang di dalam masyarakat kita itu dia sebagai alternatif ya. Jadi sudah sewajarnya kelas-kelas ini ditunjukkan oleh kita yang sehari-hari bergelut untuk mengurusi herbal itu, sehingga nanti kita bisa mengerti itu, mendalami segala macam. Artinya segala sesuatu itu berbasis ilmu ya, tidak kemudian ngawur atau asal itu. Misalnya Mas Ahmad tuh ngeracik itu sebenarnya ada ilmunya banyak banget ya. Nah, kalau mau didalamin itu butuh waktu ya. Sudihyang udah hafal herbal Sudihyang? Sudihyang udah hafal? Oke. Tapi kalau jadi itu nanti ada istilah-istilah ya yang kemudian harus dikuasai sebetulnya itu. Gitu ya. Tapi kalau kayak herbalware lokal udah hafal ya? Udah. Tapi sebagian udah ngerti gitu ya. Ya contoh ya kayak lingsi gitu ya, jahe itu ngerti ya? Ngerti lah ya. Karena antum kan baca resep tuh. Nah, resep itu kan harus tahu herbalnya gitu. Baisu, ngerti baisu? Oh, belum ngerti ya? Oh. Ya. Nanti kita akan ini. Karena istilah-istilah herbal itu sebenarnya ada beberapa istilah yang kita adopsi dari istilah Chinese medicine itu, TCM itu. Oke, teman-teman sekalian, silakan nanti dilanjut dengan tanya jawab. Jadi, pertama kita akan bahas tentang metabolisme holistik ya. Jadi, metabolisme secara holistik gitu. Jadi, di dalam tubuh manusia ya, kita melakukan satu telaah. Jadi harus ngerti pemahaman yang paling dasar ya, yaitu berkaitan dengan proses metabolisme. Jadi di alam semesta ini elemennya itu tersusun dari dua ini, energi dan materi. Itu elemen di alam semesta ini ya. Nah, jadi kita akan memulai dari situ karena metabolisme tidak lepas dari itu. Jadi nanti di pembahasan metabolisme itu nanti ada pembahasan tentang bagaimana memecah ya. Memecah material ya. Yang material itu nanti dari makronutrisi ya. Jadi kalau saya boleh tuliskan di sini itu ada makronutrisi ya. Makronutrisi. Nah, makronutrisi ini kenapa kemudian para ilmuwan itu menyebutnya dia sebagai makro
nutrisi itu. Karena satuannya adalah gram, ya. Satuannya adalah gram. Gitu. Kalau mikronutrisi itu satuannya adalah miligram. Nah, makronutrisi itu ada ya yang namanya karbohidrat. Ini dasar banget sebenarnya pembahasannya. Yang kedua adalah ada protein. Yang ketiga adalah ada lemak. Ini makronutrisi. Sebenarnya plus 1 air ya. Plus 1. Cuman air tuh nggak kita ini ya. Itu. Karena dia bagian penyusunan tubuh, bahkan nanti 80% air. Tapi kita mau membahas dulu dari sisi ini, makronutrisi. Jadi metabolisme itu memecah material yang dimakan oleh manusia. Gitu. Jadi manusia itu ketika dia makan, maka makan ini adalah untuk hidup. Sekali lagi ya. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi oleh karena itu maka ini Afif suruh ikut aja. Dia sudah tak bebas tugaskan hari ini, sudah belajar itu. Jadi nggak boleh nggak ikut, gitu ya. Karena ada permasalahan metabolik dia, ya. Jadi hemostatis. Jadi harus belajar, gitu. Oleh karena itu maka kita beresin itu nanti. Ya, jadi teman-teman yang punya masalah metabolik, ya. Jadi masalah metabolik itu sangat mengerikan ya. Dulu di tahun 1800-an, orang yang kena diabetes, itu dia kalau udah divonis diabetes, setahun kemudian pasti mati. Kenapa? Karena waktu itu belum ada obatnya. Jadi satu-satunya dulu cara untuk mengatasi diabetes itu tidak dikasih makan, disuruh kelaparan. Gitu. Jadi kelaparan, bener-bener kelaparan sampai dia mati. Akhirnya mati itu. Dan nanti kita bahas tuh permasalahan-permasalahan metabolik. Yang itu hari ini banyak sekali ya. Kemarin saya habis ngurusin orang tua saya yang cuci darah. Jadi di rumah sakit Margono itu sehari itu bisa sampai 200-300 orang tuh cuci darah. Dan yang mengkhawatirkan anak-anak muda, usia kayak Vicky itu umur 20-an, kayak Firman itu. Kayak Tama itu udah cuci darah itu. Jadi saya cukup kaget juga ya melihat anak muda datang pakai headset, nganu kursi sendiri, terus duduk, nanti perawatnya nganu ini tidur gini 4 jam cuci darah. Dan itu dilakukan ya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, kalau nggak di cover BPJS biayanya 3 juta. Bayangkan. Jadi luar biasa itu. Jadi riset juga menunjukkan bahwa hari ini peningkatan orang diabetes itu per tahun meningkat. Yang mengkhawatirkan itu adalah anak muda tadi. Karena banyak anak muda gagal ginjal. Nah, gagal ginjal, komplikasi, itu semua penyakit metabolik. Semua adalah penyakit metabolik. Nah, maka kita nggak main-main ya, kita belajar tentang metabolik. Karena belajar tentang kedokteran, kalau di dalam Islam itu disampaikan oleh ulama-ulama kita, salah satunya setelah kita belajar ilmu agama, ilmu akidah, itu hendaknya kita belajar tentang ilmu kesehatan. Bagaimanapun juga ya, antum butuh nggak butuh, ini suatu hari nanti antum akan butuh ini pemahaman kayak gini. Nah, saya pengen kemudian kita menjadi cahaya penerang yang punya pengetahuan khusus sehingga kita bisa mencegah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa mencegah itu senantiasa lebih baik daripada mengobati. Sekali lagi ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Artinya di dalam fikih-fikih Islam atau di dalam syariat Islam, usaha pencegahan itu adalah usaha yang sangat urgent. Maka kalau kita lihat nanti Tibun Nabawi itu tidak hanya kuratif, tidak hanya mengobati, tapi preventif, pencegahan. Kemudian kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif, memaintenance. Jadi 3 itu. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang tuh fokusnya cuman kuratif, pengobatan. Kenapa? Karena ini industri itu. Kenapa? Karena usaha pencegahan itu nggak ada duitnya. Jadi usaha pencegahan itu kan duitnya nggak ada gitu loh. Ya nggak? Yang ada adalah preventif, kuratif, pengobatan dan pasca pengobatan itu. Obat-obatan macam-macam itu. Nah, tapi kalau bicara tentang preventif itu kan edukasi, dakwah gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan di ASBO ini bagian dari dakwah kesehatan secara Islami. Jadi kita mengambil celah gitu loh. Jadi makna Anda di sini adalah kita bagian daripada entitas ya, ASBO ini untuk kemudian kesehatan umat gitu.
Jadi ini juga yang diambil oleh banyak ormas ya, seperti Muhammadiyah itu kan PKU ya, Pusat Kesehatan Umat gitu. Jadi mengambil peran itu. Karena ini penting ya, menjaga kesehatan umat. Nah, gimana umat ini bisa mencegah penyakit kalau dia nggak ngerti gitu loh. Oleh karena itu maka ya belajar itu menjadi wajib. Sebagaimana kaidah fikih kan, malayatimul wajib ila bihi wa huwa wajib. Sesuatu itu harus ada, maka sesuatu wajib. Contoh, wudu. Wudu itu kan tidak ada dalam syarat sholat ya. Tapi ketika sholat ini mengharuskan wudu, maka tempat wudunya itu harus ada. Jadi mengadakan tempat wudu menjadi wajib gitu. Sebagaimana kita hari ini. Jadi untuk bisa mencegah preventif, maka sarananya mencegah itu apa? Al-ilmu, al-ulum. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat khusus bagi para pengkaji-pengkaji ilmu. Makanya majelis-majelis ilmu itu luar biasa, dinaungi oleh malaikat. Jadi insya Allah ya dengan mengucap bismillah tadi kita membuka majelis ini bukan saja Anda dapat informasi, tapi mudah-mudahan ini menjadikan ya sarana kita untuk mampu menjaga yang paling krusial dari diri kita, yaitu berupa kesehatan. Jadi Islam itu kemudian memandang bahwa kesehatan itu adalah amanah dari Allah. Lah ini Afif, kamu harus ikut deh. Ya. Udah agak kurus kan dia ya? Udah agak kurus tuh. Kenapa? Materi ini materinya metabolisme ini. Jadi siang ini saya membahas metabolisme. Saya pikir semua diaspo biar bisa mendapatkan cahaya, maka kita harus belajar. Oke ya. Kembali ke pembahasan ini. Jadi metabolisme itu nanti proses ya, bagaimana mengolah materi berupa makanan tadi yang dimakan. Nah, makanan yang kita makan itu ada dua pembahasan, nanti ada makronutrisi. Nah, kenapa disebut makro? Karena besar ya, karena satuannya gram. Gitu. Nah, makronutrisi meliputi karbohidrat, protein, lemak. Ini yang dimakan sehari-hari oleh kita. Dimakan oleh Bu Tuwi, Mbak Nada, Mbak Rista, Pak Andono, Adi, itu makronutrisi yang kita makan. Anda mencari nafkah itu kan untuk beli ini nih, salah satunya. Makronutrisinya. Nah, makanya kalau kita lihat yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu adalah semua yang mengandung pati, semua yang mengandung glukos, gula. Ya, meliputi kentang, ya, kemudian singkong, apalagi telo ya. Kemudian ada gandum, kemudian ada beras tuh. Yang paling populer adalah gandum dan beras. Jadi dulu itu antara dunia bagian utara dan dunia bagian selatan tuh berbeda makanannya. Gandum itu dimakan oleh orang-orang bagian utara. Karena untuk menanam gandum butuh suhu sejuk. Ya kayak di Dieng, kayak di Kalibening itu cocok untuk gandum. Pokoknya suhunya harus sejuk. Di bagian selatan nggak bisa. Kenapa? Karena dia tropis. Makanya gandum nggak bisa ditanam di Indonesia, nggak bisa. Di Jawa yang Pantura itu nggak bisa. Kulon Progo apalagi. Godean panas gini nggak bisa, mati itu. Nah, orang-orang utara tuh dari Eropa, Timur Tengah, sampai Cina bagian utara, Xinjiang itu, ya. Makanya Cina nanti ada dua tuh, ada Cina Utara, ada Cina Selatan. India juga sama, ada India Utara, ada India Selatan. Nah, kalau kita orang selatan, Indonesia itu orang selatan. Nanti lihat peta dunia ya. Itu orang utara mereka makanan utama karbohidratnya gandum. Ya. Makanan utamanya adalah gandum. Makanya Timur Tengah kalau kita lihat tuh, Rasulullah tidak makan beras. Gandum. Ya. Tapi dia dominasi nanti makanan yang lokal di situ, yaitu adalah kambing, onta, begitu. Ya, jadi gitu. Ini yang kemudian nanti akan kita kaji dalam pembahasan Tibbun Nabawi. Kemudian protein. Nah, protein ini memang ada dua protein, ada protein hewani, ada protein nabati. Nih, di sini ada hewani, ada nabati. Untuk belahan dunia bagian utara tadi hewaninya banyak dari sapi, segala macam. Nah, ke selatan banyak kambing, ayam gitu. Bebek, entok, itu protein hewani. Ini harus ngerti ya. Jadi protein ini nanti menghasilkan yang namanya asam amino. Ya, jadi asam amino. Ini yang nanti akan dipecah melalui proses metabolisme. Gitu. Asam amino. Lemak. Nah, lemak juga sama ya, ada lemak nabati, ada lemak hewani. Ya, lemak nabati contoh alpukat. Alpukat itu semuanya lemak itu. Jadi kalau Anda ibu-ibu perempuan haid sakit harus makan alpukat. Rahim kuat harus makan alpukat.
Hari ini banyaknya junk food, fast food, makanan serba instan, obatnya salah satunya alpukat. Alpukat itu lemak semua itu, lemak sehat. Ya, jadi kalau ada alpukat, makanlah alpukat. Sehat banget, tapi jangan ditambah susu, jangan ditambah gula. Ya, lemak bener-bener itu. Kalau mau agak gurih, taburin garam sedikit. Ya, alpukatnya taburin garam sedikit. Ini kan ilmu. Ini obat perempuan sakit ketika haid, salah satunya alpukat. Dan obat penguat rahim. Makanya saya kalau misalkan orang konsultasi ke Asbo, saya sarankan makan alpukat. Nah ini admin ya, alpukat kalau ada dimakan itu. Jadi kalau alpukat itu ditaruh di wajan dipanasin jadi minyak gitu nanti. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau kulitnya bersih segala macam, alpukat tuh, daki-daki hilang itu alpukat, avocado itu. Ya, ini dan di kita itu buah tropis. Ya, buah tropis. Ya, ini bagian dari lemak nabati yang sangat sehat. Kemudian dari biji-bijian yang lain seperti biji almond, biji kacang gitu, lemak semua itu. Makanya kalau suka makan gado-gado, ya, sate itu kalau bisa yang sambelnya kacang, itu bagus itu. Ya, tapi jangan ditambah kecap. Karena itu lemak bagus. Lemak itu bikin tubuh tidak lemes gitu. Asam lemak gitu. Dia nanti setara daripada antum atau Anda nanti ngambil gula, lebih baik makan lemak. Lemak itu obatnya lemak. Jadi kalau mau ngobati lemak, itu memang pakai lemak. Karena dia langsung jadi energi nanti, jadi ATP, proses dipecah dalam proses metabolisme. Tapi kalau ngambil gula, nah itu gula disimpan. Gitu loh. Gula itu disimpan. Ya, jadi gitu. Lah inilah lemak. Lah inilah makronutrisi. Kemudian ada namanya mikronutrisi. Mikronutrisi. Nah, mikronutrisi ini adalah salah satu material ya yang diperlukan tubuh dalam skala miligram. Miligram tuh. Miligram. Kalau ini gram, ini miligram. Contohnya apa? Vitamin. Vitamin paling butuh 0,5, 0,1, 0,2. Zinc. Ya. Itu beta karotin. Nah, beta karotin itu. Kurkumin. Nah, itu semuanya mikronutrisi. Kurkumin ini ada di kunyitin. Beta karotin ada di wortel, ada di kelor. Ya, zinc itu ada di bayam, ada di brokoli, daun-daun hijau. Zat besi itu mikronutrisi. Orang hamil memang butuh zat besi tapi dalam kapasitas yang nggak banyak. Maka alat masak nih ibu-ibu ya, kalau bisa pakai besi. Besi. Selain juga berat, bisa sambil ngangkat. Nah ini juga zat besinya bagus. Ya, tapi memang harus rajin mencuci dan diolesin minyak biar nggak gerang. Yang kayak besi buat cetak martabak lah gitu. Itu enak banget buat untuk masak. Gitu ya. Jadi ini mikronutrisi karena ada zat besinya. Ya, garam. Garam ya. Garam juga dia mengandung mineral. Ya, mineral, mikronutrisi. Ya, jadi ini berkaitan dengan ini. Nah, inilah material yang dilakukan proses metabolisme. Ya, dari sini memahami ya. Jadi ini Wanto itu, ini di sini. Ya. Jadi metabolisme itu nanti terjadi dua proses ya. Jadi metabolisme itu terjadi dua proses. Proses yang pertama nanti bernama katabolisme. Ya. Katabolisme ini harus ngerti ya. Makanya teman-teman yang punya metabolik ya. Jadi metabolik itu aktivitas departemen chemical di dalam tubuh. Ya, jadi yang pertama itu adalah katabolisme. Jadi katabolisme itu adalah yang namanya proses pembongkaran. Ya. Proses pembongkaran. Nah, jadi nanti makanan yang satu piring, misal Pak Handoro makan nasi Padang, di dalam tubuh itu akan dilakukan proses pembongkaran tuh. Nah, jadi tubuh itu ada proses namanya enzimatik, membongkar makronutrisi yang dimakan oleh tubuh. Nah, ini kan penting nih. Ini ilmu tentang makan ya. Jadi luar biasa nih. Jadi ilmu tentang makan harus dimiliki. Kalau enggak, Anda makannya cuma bawa nafsu. Enggak bisa bawa pemahaman itu. Gitu ya. Jadi ini ilmu tentang makan. Maka ada ilmunya. Jadi proses pembongkaran. Jadi proses memecah tadi karbohidrat, protein, lemak menjadi molekul-molekul. Dipecah. Gitu ya. Contohnya protein, contohnya karbohidrat itu dipecah menjadi molekul-molekul kecil. Ya, lemaknya dipecah menjadi molekul-molekul kecil.
ya. Proteinnya dipecah menjadi molekul-molekul kecil gitu. Ini menjadi lebih sederhana. Nah, itu tujuannya pembongkar untuk memecah ini jadi molekul kecil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melahirkan energi, menghasilkan energi. Jadi dari materi ini ada energi, begitu. Makanya tadi komponen alam semesta itu adalah materi dan energi. Energi itu yang kemudian dalam satuannya kita sebut namanya nanti ATP. Ya, jadi pembongkar untuk melahirkan energi atau ATP. Ini tuh singkatan loh, tapi saya lupa singkatan apa. Nanti cari aja di googling ya. Gitu. Nah, maka di sini nanti kaitannya dengan Tibun Nabawi adalah kaitannya dengan konsep panas dingin. Nih, ATP kan nanti energi tuh. Nanti kaitannya sama panas dingin. Kalau pernah dapetin konten pengobatan panas dingin, nah itu sumber dari Nabi, pengobatan Nabi. Nanti kita akan lihat ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus. Nah itu perbedaannya adalah perbedaan panas dingin tubuhnya. Itu. Kalau orang yang kayak Irwanto, kayak Mas Afif, nah ini panas dinginnya berbeda dengan Fauzan, dengan Tama, itu beda itu. Gitu. Mbak Asa beda dengan Mbak Pepi itu pahami panas dingin. Nanti kan ini ilmu mahal ini. Jadi biar nanti bagaimana caranya mensiasati sehingga apa yang harus dimakan biar tidak terjadi kondisi hemostatis atau ketidakseimbangan. Gitu. Makanya kita kasih dua perspektif nanti metabolisme dari sisi sains modern dan yang kedua dari sisi Tibun Nabawi. Ini menarik ya karena kita holistik. Jadi metabolisme holistik. Dari sisi sains modern nanti kita bahas bahwa proses metabolisme merupakan reaksi kimia seluler di level sel. Ya, di level sel. Ini kita bahas sel ya. Kalau kita lihat dari pengetahuan yang terbaru, tubuh manusia itu nanti sistem hormon. Hormon itu adalah pengkajian yang terbaru mutakhir dari manusia. Hormon. Makanya kan lagi agak ngetren ya hormon endorfin, hormon kortisol, hormon stres, hormon bahagia. Ini karena itu mutakhir dari kedokteran terbaru. Jadi memang di tubuh ini masih penuh dengan misteri loh ya. Karena nanti ada pembahasan hormon, ada pembahasan yang non hormon seperti keringat, kulit gitu. Misalnya kita akan kupas semua ya. Jadi kalau antum catat di buku nanti bisa di-review, kalau bingung ditanyakan, kalau kurang paham dilihat lagi videonya. Insya Allah ini menjadi satu pemahaman untuk mencegah. Kenapa? Karena di dalam Islam kesehatan ini amanah. Mencegahnya ibadah. Jadi insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah hebatnya umat Islam itu. Ilmunya tuh banyak banget ya. Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi kembali ke sini gitu. Kemudian Tibun Nabawi. Nah kalau di dalam Tibun Nabawi konsep metabolisme adalah aratib ya. Nanti ada pembahasan tentang nutrisi lembab dan nutrisi panas. Al-harah itu, panas alami tubuh. Itu ya. Nah, dan juga nanti menghasilkan namanya aklat, cairan. Jadi metabolisme itu nanti melahirkan cairan. Cairannya apa? Ada cairan satu, darah. Kedua, kelenjar getah benih. Kalau perempuan ada ASI. Nah, itu luar biasa itu. Bayangkan, misalkan Anda ya, ibu-ibu makan, nanti bisa jadi ASI. Itu prosesnya gimana? Nah, ini kita kaji di sini. Gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini dalam pemahaman Islam pun ada pemahaman tentang itu. Transformasi. Ya. Aratab ya, nutrisi lembab dan nutrisi panas nanti menjadi cair yang sangat berkualitas. Termasuk pada laki-laki, yaitu apa? Sperma. Makanya di dalam Islam masalah makan itu tidak sembarangan. Ada panduannya, halalan toyiban. Ini bukan teks puisi indah di dalam Quran gitu loh. Ketika kita disuruh misalkan untuk makan yang halal, dilarang makan yang haram. Karena nanti endingnya adalah bagaimana terkait dengan manusia itu. Jadi Masya Allah itu luar biasa. Bahkan sampai peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang memasukkan makanan haram ke dalam tubuhnya 40 hari amal ibadahnya, aktivitasnya tidak diijabahi oleh Allah. Bayangkan, Masya Allah. Jadi ini sains yang terus perlu kita kaji. Karena ini mafahim anil asya, pemahaman tentang al-asya, tentang segala sesuatu, tentang kebendaan. Itu. Jadi kalau kita kemudian mengatakan babi haram ini karena ada cacing pitanya, wah itu tertolak. Haramnya babi itu karena perintah Allah. Ya. Nah, toh nanti mau diteliti, nah silahkan para saintis itu. Jadi kalau cacing pita dipanaskan masak 1000 derajat mati itu.
Di presto aja udah mati cacing pitanya kan. Nah, tapi nanti ada maksud lain daripada Allah pertama mengharamkan babi itu. Jadi ini penting. Berarti memang secara informasi yang dari wahyu dari langit itu memang kita dikasihkan petunjuk. Salah satunya juga babi juga hewan yang sangat kotor. Bayangkan, kotorannya sendiri dimakan. Udah lihat kandang babi belum? Wah, jorok, bau segala macam. Itu jorok banget ya Pak ya. Antum lewat aja Revolu lah, sinilah pasar Revolu itu. Pagi-pagi itu baunya luar biasa itu. Jadi itu hewan paling jorok gitu. Ya, gitu. Jadi itu. Ini berkaitan dengan metabolisme. Nah, yang kedua adalah di dalam proses metabolisme terjadi proses yang namanya adalah anabolisme. Jadi yang pertama katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Apa itu anabolisme? Proses pembangunan. Kalau ini proses pembongkaran, ini proses pembangunan. Jadi tadi dibongkar, dipecah-pecah tuh makronutrisinya, terus dibangun lagi. Ya, jadi dibangun lagi. Jadi apa? Disusun lagi tadi molekul-molekulnya, ya, yang sudah menjadi makro, nano, ya kecil-kecil, itu dibangun kembali. Jadi proses pembangunan kembali daripada ya makronutrisi dan mikronutrisi ya dibangun di dalam tubuh, namanya anabolisme. Jadi menyusun molekul itu secara sederhana dibangun menjadi bagian tubuh. Masya Allah. Bagian tubuh. Jadi makanya gini, antum itu adalah atau Anda itu adalah apa yang Anda makan. Gitu. Makanya kadang-kadang harta haram itu dimakan setan itu. Jadi setan, jadi balak gitu. Harta korupsi, harta nyolong, harta mencuri, harta ngapusi. Ini dimakan loh. Itu akan jadi tubuh Anda. Makanya akan sulit sekali sholat khusyuk. Sulit. Dapat ketenangan, sulit itu. Jadi penting itu. Jadi muslim itu memperhatikan aspek makanan bagian daripada hablum minan nafsi, hubungan dengan diri sendiri yang Allah memberikan perintah dan larangan. Ya, tadi dilarang yang haram memasukkan dalam tubuh. Karena ini jadi tubuh. Nah, kalau kita kaji secara sains, di dalam metabolisme ada namanya anabolisme. Jadi pembangunan jaringan tubuh. Kulit dibangun, rambut dibangun, ya, sel-sel di dalam jantung gitu. Jadi hati-hati. Ya. Mungkin Anda korupsi, mungkin Anda nyolong. Mungkin Anda nggak tahu ilmunya, ini dibelikan makanan, dimakan. Jadi kalau hidup Anda kok masih gelisah, banyak balanya segala macam, ngerasa gerungsang hidup, barangkali ini harta-harta yang dimakan yang haram. Sehingga tidak memberikan kedamaian, kebahagiaan. Ini penting ya. Jadi gitu. Jadi makanya standar kita bahagia, hidup damai itu kan bukan banyaknya duit. Tapi kalau di dalam Islam itu adalah khairunas anfa'uhun nas itu. Jadi Anda itu yang khairunas anfa'uhun nas. Jadi bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah ini penting ya, pemahaman akidah yang diinstal menjadi asas perbuatan dan asas berpikir. Nah jadi kita kaji di sini. Jadi anabolisme itu nanti menyusun molekul. Tujuannya adalah menggunakan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme menjadi organ. Contoh jadi jantung. Sel-sel jantung itu selalu mati gitu. Jadi kulit, jadi paru-paru, jadi ginjal, jadi darah. Nah, maka pembahasan adalah proses transformasi ini melalui proses katabolisme, ya, nutrisi itu nanti jadi cairan. Nah, cairan itu diedarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki memberi nutrisi organ. Dari sini paham ya? Jadi organ kayak mata. Di balik mata itu ada organ kecil, sekecil biji kacang hijau. Namanya kelenjar pituitari. Pituitari kalau nggak salah. Tahu ya? Nah itu di belakang mata. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk growth hormone. Dia memproduksi growth hormone biar antum bisa tinggi. Itu. Jadi yang mengatur adalah biji kecil di belakang mata Anda itu. Kelenjar itu. Nah ini yang mutakhir ya, pembahasan hormon. Tapi insya Allah nanti kesempatan berikutnya kita bahas tentang sistem hormon dan enzimatik dalam tubuh manusia. Ya, jadi itu ya. Jadi jantung itu untuk berdetak. Tahu nggak jantung satu hari berdetak berapa detak? Irwanto tahu nggak? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? 100.000 kali minimal. Dek, dek, dek. 100.000. Bayangkan. 100.000. 100.000 men. 100.000 banyak banget tuh. Dihitung aja. Ngitungnya pegel. Dek, dek. Nah untuk detak itu dia butuh energi. Gitu. Dia butuh energi. Makanya orang-orang yang dia tidak seimbang dalam metaboliknya, ya, itu nanti dia masuk pada kondisi ya hemostatis. Jadi dia tidak seimbang. Makanya kemarin kayak Afif, kayak Adi, kayak Irwanto tak suruh untuk memperbaiki karena antum udah nggak seimbang. Jadi 70% energi dalam tubuh itu untuk proses ini. Basal atau basic metabolic rate untuk proses metabolisme itu 70% energi. Jadi Anda makan, Anda minum 70% digunakan untuk hidup. Untuk jantung berdetak tadi 100.000 kali. Untuk paru-paru. Untuk mata lihat buka. Untuk tangan bisa kayak gini. Untuk mulut bisa ngomong. Untuk telinga bisa dengar. Itu semua butuh energi. Dan energi semuanya dari nutrisi yang kita makan. Makanya makan untuk hidup. Termasuk juga energi untuk kita sholat. Kayak gitu. Tapi paling penting adalah proses metabolik 70%. Biar organ gak gagal organ. Biar ginjal gak gagal ginjal. Biar jantung gak gagal jantung. Biar paru-paru gak gagal nafas. Biar usus gak gagal mencerna. Apalagi biar lambung gak gagal meremas. Semua butuh energi. Makanya kabar baiknya ada penelitian dari dokter Jepang yang dapat penghargaan Nobel. Ketika tubuh itu lapar, dia akan terjadi proses autofagi. Yoshinora Ozomi itu. Dia mendapatkan penghargaan Nobel. Kenapa? Karena meneliti ketika puasa. Jadi gini. Ada tips untuk Anda awet muda. 3 tipsnya itu. 1, ya. Yang dimakan adalah protein. Protein. Protein yang paling murah apa? Tahu tempe. Kenapa? Karena ketika kita lihat tahu tempe dengan proses fermentasi, itu luar biasa nutrisinya. Murah kan? Tapi tempenya jangan digoreng kalau bisa. Dimakan mentah itu. Atau dikukus aja. Kedua. Ya. Kedua ini. Kalau kita masih ya mau makan karbohidrat biar sehat. Karbohidrat yang dia bisa ya dan paling baik ya ini menurut ilmu yang terakhir ini mutakhir itu adalah singkong yang direbus dan dimasukkan ke kulkas baru dimakannya ketika besok paginya. Itu karbohidrat yang kemudian sehat. Dia tidak mempengaruhi resistensi insulin. Jadi bagi Anda kalau belum bisa full protein boleh pakai karbohidrat dietnya tapi singkong direbus masukin kulkas didinginkan jadi nanti menjadi pati yang tidak menjadikan resistensi insulin. Jadi ketika dimakan, kelenjar pankreas tidak memproduksi insulin berlebih. Beda dengan nasi. Tapi kalau bagi Anda yang oke lah ya, nggak ada masalah kayak Dian Fikri Tamau, makan nasi masih oke lah. Pak Handono oke, karena ini usia metaboliknya lebih muda. Pak Handono itu usia metaboliknya lebih muda 10 tahun. Masya Allah itu. Adi udah enggak itu. Saya termasuk Afif, Antum gitu. Jadi kalau kita lihat usia metaboliknya antara Pak Handono dengan Pak Irwanto. Pak Irwanto itu 49 tahun. Pak Handono lebih muda, 42 tahun. Ini bukan body shaming ya, tapi ini kajian aja. Mana Anda harus ikut lah hari Rabu ini, kajian Rabu harus ikut. Karena ini hanya di Aspo di dunia ini. Di Aspo ini. Jadi ini kesempatan Anda untuk mempelajari ini. Gitu. Jadi autofagi minimal tadi. Ya. Tadi ya. Ada 3 ya tadi saya kan. 1 untuk tips untuk kita awet muda. Itu protein. Kalau nggak bisa protein hewan, nabati tapi tahu tempe tadi yang terjadi proses fermentasi. Kedua adalah singkong tadi. Ini catat ya ilmu ya. Beritahu juga bahasa ke pasien-pasien kita. Ketiga, tidak usah sarapan. Tidak usah sarapan. Jadi begini, ketika Anda biasa terakhir makan misalnya jam 7 pagi, terus tidur semalaman sampai jam 7 sore, makan terakhir jam 7 sore, sampai semalaman, bangun pagi jam 7 pagi, genapkan sampai siang. Sarapannya nanti jam 11 atau jam 10. Biar apa? Biar tubuh memakan sel yang rusak. Biar terjadi pemecahan lagi. Katabolismenya itu dipecah lagi. Jadi sel-sel yang gak berguna dalam tubuh
nutrisi-nutrisinya, lemaknya macam-macam dipecah kembali. Nah ini namanya proses autofagi. Kayak gitu Mas Irwan. Jadi autofagi. Jadi, nah bagi anak kos ini Anda punya ilmu awet muda itu. Jadi dengan makannya mulai siang. Itu contoh ya. Jadi ini ternyata luar biasa. Ini murah. Ya, murah banget kan. Tahu tempe murah. Ya nggak? Singkong murah nggak? Singkong sama beras murah mana? Singkong. Berapa Pak? 4.000. Coba aja makan sekilo nggak kuat Anda. Makanya Jawa itu dulu makanannya nggak melulu beras, ada singkong juga, ada talas gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak sarapan. Gitu. Makanya ini diperbaiki mindset ya. Jadi itu biar proses autofagi. Irwanto udah sarapan belum? Belum makan? Autofagi? Oh. Nah, tapi ketika pas makan jangan langsung makan yang manis. Dahulukan protein. Baru serat. Gitu ya. Baru serat. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan nanti proses katabolisme. Gitu. Itu ya, jadi gitu. Nah, lanjut. Kita masuk pada pembahasan lambung. Ketika makanan tadi di lambung ya, masuk ke lambung. Lambung itu pintu gerbang utama. Ya. Pintu gerbang. Makanya kalau di dalam pembahasan sains ya, itu lambung adalah pusat logistik tubuh. Gudangnya. Ya, jadi pencernaan pertama setelah dikunyah. Jadi kalau di dalam pembahasan Tibu Nabawi itu ngunyah berapa kali? Coba babagan ngunyah aja. Sedetail itu agama kita Islam itu. Ngunyah berapa? Gue biasakan. Jangan kayak ular langsung ditelan aja. Dikunyah. Ngunyah lama kan muncul ini sini nanti. Gitu. Terus kerongkongan esofagus. Lah masuk ke lambung. Lah di dalam lambung terjadi pencernaan pertama. Disinilah terjadi proses. Ya kalau dalam ngunyah itu hanya mekanik gitu. Di dalam lambung terjadi proses kimiawi. Jadi asam lambung atau namanya HCl. Nah ini yang punya masalah asam lambung. Nah ini. Ini adalah berfungsi sebagai api. Dalam Tibu Nabawi ini namanya adalah yang membakar. Gitu. Jadi sifatnya memang panas. Jadi memang panas itu. Jadi asam lambung itu berfungsi seperti api yang mau mulai mengurai zat kasar. Diremes tuh. Diremes. Dililit tuh. Oleh lambung. Jadi Masya Allah lambung manusia itu. Masya Allah. Seperti bencana itu. Luar biasa. Pabrik yang bekerja itu. Ya. Makanya disunahkan kalau habis makan jangan tidur. Dan duduk. Maksudnya jangan tidur juga tidur pulas sama tiduran. Ya duduk. Kalau makan pun duduk. Gak boleh makan sambil tiduran. Kan ada yang sambil ngemil. Aduh. Nyeder. Itu kan itu. Nah. Jadi jangan sambil senderan. Jadi ini posisi lambung itu tegak. Ya, posisi lambung itu tegak. Biar apa? Biar proses pemanasan makanan itu oleh HCl itu nanti terjadi sempurna. Sebab kalau ini tersisa makanan nggak sempurna, nanti muncul tuh asam lambung, tukak lambung. Jadi masalah itu akan muncul. Nah, Nabi SAW bersabda bahwa tentang lambung itu nanti ada konsep sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga minuman. Itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kenapa Nabi kan bukan dokter ya, tapi kenapa menyampaikan itu? Karena informasinya dari Allah. Gitu. Jadi ini dari Allah langsung. Jadi tentang pembagian sepertiga ya yang ada di perut itu untuk apa? Untuk menjaga api. Jadi kalau antum makan enak banget, jangan kebanyakan. Biar apa? Biar api di dalam lambung atau panasnya itu terjadi prosesnya nanti metabolisme itu berjalan sempurna. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Makanya saran dari kita kalau makan sehari maksimal sekepal aja. Nanti dibanyakin protein, lemak, segala macam, sayuran kalau yang seimbang itu. Jadi untuk menjaga api metabolisme biar kemudian metabolisme tidak padam dan tertimbun di dalam lambung ini sehingga menjadi beban. Ya. Gitu. Nah, maka secara ekses ya lambung itu ya yang terlalu dingin, lambung yang terlalu dingin itu lambung yang asam. Jadi asam itu lambungnya dingin. Makanya orang yang kena asam lambung sarannya makan
nutrisi yang sifatnya panas. Contohnya apa? Hambatus sauda, madu, daging, tuh. Protein hewani itu panas sifatnya. Jahe, kunyit itu panas itu. Gitu ya. Jadi kopasada ya kalau di kita. Itu herbal panas. Nanti kita belajar panas dingin ya. Jadi kenapa? Karena ketika asam lambung itu lambungnya dingin. Lah, dia untuk bisa kembali dia harus yang panas. Jadi kalau yang asam lambung jangan minum es. Minum teh yang anget. Ya. Nih bagi yang habis makan itu kalau bisa minum yang anget. Ini kita lihat dalam pola makan orang Cina. Orang Cina itu kenapa banyak yang sehat-sehat ya? Dia tuh biasanya ngeteh, tehnya panas. Teh panas. Teh panas tuh. Teh anget lah ya. Jangan teh yang es teh itu. Ya minum es teh boleh nggak? Boleh, tapi di saat jangan komposisi kita habis makan. Ada jedanya tuh. Karena nanti akan mengganggu proses metabolisme. Oke ya. Jadi lambung yang terlalu dingin atau lemah asamnya lemah menyebabkan makanan busuk sebelum terolah. Ada orang nggak yang ini bau busuk lah itu. Nah, itu sisa pencernaan yang belum selesai. Bisa nanti belum BAB ya gitu. Ababmu itu loh mambu gitu loh. Bau gitu lah. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Iya silakan. Iya. Tadi disebutkan bahwa makan protein tidak usah sarapan satunya. Tadi singkong. Tapi Bapak Epi nyatet tuh Bapak Epi itu. Ulang tuh. Jadi ini secara murah meriah, alamiah, sehat itu halalan toyiban. Tadi ya makan protein diperbanyak. Ya bisa tahu tempe tadi. Ya syukur daging, ikan, telur, ikan macam-macam Indonesia banyak ikan. Kemudian yang kedua adalah proteinnya itu, karbohidratnya itu karbohidrat dari singkong. Singkong yang udah direbus taruh kulkas. Itu dia akan ketika dimakan ini tidak menyebabkan resistensi insulin. Dan yang ketiga adalah gak usah sarapan. Nah kalau bisa puasa sekalian. Kan ini tapi kalau nggak bisa ya terakhir makan jam 7 malam kan harusnya makan lagi jam 7 pagi. Ya kan? Nah itu dibablaskan sampai siang jam 10 atau jam 11. Biar membakar proses namanya autofagi. Kayak gitu loh. Ini kalau Afif kayak gitu, antum kayak gitu, jadi itu badan itu. Tambah lagi antum bodybuilding itu, bagus tuh badan itu. Harus biar antum panjang umur. Kan gitu. Jelas ya? Ya. Syukur-syukur yang budgetnya hemat lagi apa puasa Senin Kemis, puasa Daud udah. Irwanto itu, Afif itu puasa sehari enggak, hari puasa sehari enggak. Udah. Gitu ya. Jadi ketika kondisi lapar itu tubuh akan membakar ya zat-zat yang enggak berguna, dimakan lagi, di metabolisme lagi, dibuat lagi tuh. Protein yang rusak segala macam. Ada lagi? Jelas ya? Oke. Nah, kita masuk pada pembahasan hati ya. Hati itu pusat konversi kimia, chemicals. Kan kimia kan ada kimia sintetis, ada kimia organik. Nah, ini kimia organik yang terjadi dalam tubuh manusia. Ya, jadi pencerahan kedua secara kimia setelah dari lambung itu adalah ada di hati. Jadi hati itu berfungsi sebagai government ya atau gubernur ya. Makanya kalau dalam pembahasan anatomi tubuh, hati itu diibaratkan adalah ibu dari organ. Jadi organ itu punya ibu. Namanya hati atau liver. Ya. Makanya Anda jangan suka apa-apa batin, nanti kena penyakit kuning itu. Jangan suka gampang kesel. Ya, emosional kan penyakit kuning itu nanti. Ya. Makanya orang-orang yang terlalu ngotot biasanya penyakitnya penyakit kuning. Ya, liver. Ya, fatty liver atau apa. Jadi secara psikologisnya gitu ya. Ya. Jadi ini yang kedua ya. Jadi hati bertindak sebagai ibu dari organ. Kalau di sini saya tuliskan gubernurnya metabolisme. Ya, jadi dia yang melakukan metabolik ya. Ingat ya, penyakit-penyakit metabolik itu seperti apa? Seperti gagal ginjal, diabetes itu penyakit metabolik, termasuk PCOS, kista miom itu penyakit metabolik semua itu. Ketidakseimbangan hormon, ya. Nah itu penyakit metabolik.
sulit punya keturunan, itu penyakit metabolik. Ini penyakit-penyakit metabolik. Lah kita tiap hari dong ngatasin kayak gitu tuh. Makanya saya pikir kelas ini bagus untuk Anda itu biar punya pemahaman yang sama gitu. Jadi saya lagi mencetak orang-orang. Gitu. Ya, jadi ingat ya, ibu dari organ itu adalah hati. Ibu dari organ. Hati itu yang kita maksud liver ya. Bukan hati itu jantung, bukan ya. Liver. Liver. Tahu liver ya? Kalau nyembelih hewan kurban tuh livernya itu. Ya hepar, liver. Nah, jadi terjadi proses ya nutrisi di lambung itu nanti ya dimatangkan oleh hati. Jadi hati itu nanti sebagai ini akhlat ya. Jadi memproduksi cairan. Nutrisinya nanti setelah dari lambung ya, usus segala macam. Nanti diserap tuh dibawa ke hati oleh darah. Lah, itu nanti diubah menjadi darah, empedu kuning ya. Tahu cairan ya kalau motong kambing ya itu. Nah, itu cairan luar biasa itu. Kan kadang-kadang bisa dimakan kan ya. Nah, itu luar biasa itu. Itu bagian daripada ini luar biasa dia. Nutrisinya luar biasa dia. Makanya biasa untuk obat juga itu. Kemudian ya lendir ya dan empedu hitam. Jadi ada 4 ini. Darah, empedu kuning, lendir dan empedu hitam. Lendir itu apa? Ya lendir. Riak gitu ya. Lendir itu. Semuanya itu adalah prosesnya dari makronutrisi yang diubah oleh dalam proses metabolik. Itu kalau di dalam pembahasan Tibbun Nabawi namanya adalah akhlat, cairan. Bagian dari lendir termasuk sperma itu, sperma laki-laki itu bagian dari sini. Itu ya. Gitu. Nah, makanya kalau laki-laki stres, spermanya kurang bagus. Jadi jangan kalau lagi promil berhubungan dalam kondisi lagi sedih, tapi harus rileks tuh. Ya. Kenapa? Karena ini bagian daripada proses metabolisme tubuh. Gitu ya. Jadi ini. Nah, ini yang saya jelaskan seperti ini. Ini adalah salah satu sel-sel ya, membran sel, kurang lebih beginilah ya, mitokondria itu. Ya, proses yang ada di dalam sel itu tubuh. Di mana kalau kita lihat secara sains prosesnya adalah terjadi sintesis glikogen. Ya. Kemudian terjadi juga detoksifikasi. Ya. Terjadi juga metabolisme lemak jenuh. Lemak jenuh contohnya apa? Gaji sapi, ayam itu lemak jenuh. Kalau minyak goreng itu lemak tak jenuh. Itu bahaya. Yang bagus buat tubuh itu lemak yang jenuh. Tadi alpukat itu lemak jenuh itu. Ya, lemak jenuh itu. Nah, itu akan membantu itu. Ya, membantu untuk kesehatan hati kita. Makanya hati itu bisa rusak oleh apa? Oleh khamr. Minuman keras. Minuman keras itu merusak hati. Orang kebanyakan minuman keras perut bisa membuncit tuh. Ini karena hatinya yang bengkak. Hatinya stres tuh. Jadi kalau orang Islam punya jangan mabok, haram. Perutnya buncit juga nanti. Ya. Termasuk juga sebenarnya soda. Soda itu juga nanti memberatkan liver. Ya. Orang asma harusnya minumnya teh, kopi, herbal gitu ya. Gitu ya. Ya, silakan. Kalau soda-soda alami kayak pakai soda juga. Yang apa? Pakai. Oh iya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau soda alami sebenarnya boleh. Yang prosesnya alami, jangan yang sintesis. Kenapa akan bermasalah? Karena yang sintesis termasuk obat-obatan nih. Obat-obatan kimia terutama ya. Itu luar biasa memberatkan hati. Obat-obatan kimia, gula. Ya, ini juga nanti akan jadi lemak gitu. Ya, jadi lemak visceral. Makanya kemarin ada pertanyaan dari Adi kan. Nah, jadi organ itu dibungkus oleh lemak visceral. Makanya kalau pola makannya tinggi protein, double protein, itu lemak visceral tuh habis tuh. Nah, tinggal lemak yang ada di sini, fat. Nah, itu nanti harus dilakukan aktivitas fisik, angkat beban. Tapi kalau untuk menggugurkan lemak visceral, kabar baiknya hanya dengan double protein itu selesai. Nah, biasanya orang yang buncit terlalu besar itu lemak visceralnya. Lemak visceral itu lemak dalam, lemak yang membungkus organ. Ya, kalau lemak yang ini kan lemak yang di luar kan, nah dia tidak terlalu berbahaya, dia cadangan makanan. Tapi kalau yang di dalam itu membuat namanya masalah metabolik tadi, diabetes tipe 2. Ya, masalah kesuburan, masalah PCOS, itu semuanya karena lemak
visceral. Jadi kalau Anda untuk tidak kena penyakit metabolik yang yang dihancurkan pertama itu lemak visceral. Lah untuk mendapatkan lemak visceral, diet tadi. Double protein. Nah ya kayak Irwanto, Adi, Afif itu ini. Saya lihat Afif udah agak kurusan ya enggak? Masya Allah itu berhasil. Itu Masya Allah tambah ganteng nanti antum. Iya. Itu lama-lama itu ya. Jadi gitu ya. Nah, secara filosofis jika hati panas, metabolisme cepat, kurus. Ini siapa yang kurus-kurus tuh? Nah, yang kurus-kurus ini metabolismenya terlalu cepat. Kenapa? Tubuhnya terlalu panas. Jadi secara pemahaman Tibu Nabawi dia terlalu panas. Tapi kalau Irwanto dingin dia. Adi dingin tuh. Ya, jadi dingin. Oh iya dia apapun es ya. Iya. Nah Afif juga dingin itu. Arif panas tuh. Kan ada orang yang makan apapun tapi kok perutnya nggak buncit ya. Nah itu metabolisme panas. Saya lihat Arif juga sama tuh. Tapi Adi beda itu. Arif dari dulu kayak gitu-gitu aja. Iya enggak? Tapi Adi enggak. Dia melar. Oh berarti antum harus kenalin diri Anda itu. Metabolisme dingin. Maka Anda dianjurkan tapi makan yang panas. Nah itu jadi nih, kalau yang tadi yang kurus-kurus tadi metabolismenya panas, ya itu makanannya yang dingin. Timun. Nah gitu Arif kayak makan timun gitu. Antum makan kambing tambah ngegas itu antum panas itu. Oh panas tuh makan ikan itu luar biasa, harus performnya harus jos itu. Nah kalau yang kayak Adi itu ya banyakin protein hewani gitu ya. Gitu. Jadi ini penting ya. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan metabolisme. Jadi metabolisme harus dipahami ya. Jadi ini proses pemecahan dari makanan yang kita makan dan dibangun kembali menjadi tubuh. Ya. Dia nanti akan menghasilkan energi dan materi. Energinya kita gunakan, materinya berapa? Itu materinya. Sisa metabolisme. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak keluar ya, itu harus dikeluarkan. Jadi ada hasilnya tuh energi dan materi. Harus dikeluarkan. Terlalu lama di tubuh juga bahaya juga ini. Ya, nanti terjadi proses autointoksifikasi. Makanya di ASBO ada ASBO teh detox. Tehnya ASBO itu untuk membantu membuang proses metabolisme yang masih nyisa di perut, di organ kita. Oke ya. Itu jadi ini ya berkaitan ini tadi nanti kalau mau ditanyakan silakan yang metabolisme cepat, kurus ya. Nanti hati dingin lembab, penumpukan lemak itu. Itu kalau yang dingin lembab gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah usus. Nah, usus itu dia melakukan proses absorb. Jadi dia memfilter. Ya, dia memfilter makanan yang setelah dipecah di lambung segala macam. Usus ini memfilter dan mendistribusikan. Diserap oleh darah nanti dibawa ke hati tadi. Untuk jadi bahan baku sel darah merah. Makanya kalau kurang darah, salah satunya makan hati. Gitu. Ya. Itu jadi itu. Nah, kita bahas usus. Kenapa usus ini krusial? Sangat penting karena memang usus ini penentu. Jadi sebagai bioavailabilitas itu. Available ya. Jadi kalau lambung itu tadi sebagai prosesor, maka usus adalah logistik gitu. Jadi saya sebagai organ yang sangat krusial gitu. Ya. Jadi peran vital ama ya atau usus ya. Itu sebagai absorpsi, sebagai penyerap. Tempat di mana nutrisi tadi yang dipecah dalam proses metabolisme di dalam sistem pencernaan itu diserap benar-benar masuk itu di dalam usus. Gitu. Jadi usus itu tempat di mana nutrisi benar-benar masuk ke dalam dunia di dalam tubuh. Ya, jadi dia udah pecah-pecah dari molekul, molekulnya itu masuk tuh, diserap oleh darah. Bayangkan kalau Anda sembelit, Anda nggak BAB, itu yang diserap apa? Sak kotor-kotorannya diserap gitu. Kuadratnya diserap balik. Gitu. Jadi kalau Anda itu makanannya ya, kalau Anda makanannya tadi ada karbohidrat, lemak, omnivora lah ya, makan macam-macam, itu setiap hari harus BAB. Tapi kalau Anda makannya protein, itu BAB bisa 3 hari, 4 hari.
Karena orang yang makan protein full itu cair kan? Karena semuanya adalah esensi, semua adalah penting. Antum kayak gitu nggak? BAB-nya sedikit kan? Nah, makanya kita ada konsep waru. Ya, waru itu adalah pelanggan-pelanggan ASBO, pasien-pasien ASBO kita sebut namanya waru. Jadi orang-orang yang melakukan weekly activate ritual user. Ritualnya adalah setelah kita makan makanan macam-macam nih, omnivora, yang makan ada nasi, ada pizza, ada sate, ada kerupuk, ada macam-macam, ditutup hari itu dengan minum ASBO, teh detok. Biar besok paginya bisa keluar. Kecuali memang ada diet fokus protein double. Nggak makan karbohidrat sama sekali yang lagi memperbaiki. Kayak Irvanto, kayak Adi, kayak Afi misalnya ya. Nah Anda BAB bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali nggak masalah. Karena nanti jadinya cairnya nggak? Gitu. Nah kalau biar lebih lancar makan lemak. Gitu. Lemak bisa dari minyak zaitun, kelapa, ataupun lemak dari hewan. Telo tadi yang saya contohkan di grup itu. Nah itu penting ya. Nah saya pikir orang-orang Indonesia makanya memakan semuanya omnivora. Jadi mereka harus minum teh detok di malam hari. Biar bisa keluar. Sebab kalau tidak keluar, maka yang terjadi proses auto-intoksifikasi atau keracunan diri sendiri. Di mana tubuh itu menyerap balik kotoran tadi. Material-material yang harus dibuang. Kayak gitu. Ya, jadi ini penting ya memahami ini. Karena usus itu tempat absorb. Makanya teh detok tuh gambarnya usus. Mana ya? Ah itu gambarnya usus. Itu ya. Filosofinya itu. Ya. Kedua adalah usus itu di situ tempat gudang daripada sisa metabolisme. Material yang tercipta dari proses metabolisme. Ya, jadi terjadi eliminasi fadlah. Ya. Jadi racun, sampah dibuang di dalam usus. Jadi ini gerbang ya memahami kesehatan itu. Makan, buang. Nah, ini kan kenikmatan hidup tuh. Kenikmatan hidup tuh enak makan, enak buang. Gitu. Ini penting itu. Enak makan, enak buang. Ya. Coba kalau nggak enak buang, makan jadi nggak enak gitu. Ya, jadi terjadi proses pembuangan sampah metabolisme di dalam usus. Kalau tidak terjadi namanya autointoksifikasi, keracunan diri sendiri. Terserap balik. Kemudian peran vital usus adalah mikrobiom. Ada bakteri di situ, mikrobioma. Ada flora fauna di dalam usus. Nah ini nyambung kenapa di dalam Islam makan di puluk jauh lebih sehat. Tangan kanan ya. Jadi tangan kanan itu ada bakteri namanya bakteri prebiotik. Kalau tangan kiri ada bakteri namanya antibiotik. Itu. Jadi makan jangan tangan kiri, tangan kanan dipuluk, habis itu disilati. Tapi bersih loh ya, tangannya cuci tangan dulu ya. Jangan ininya ireng-ireng, kukunya banyak ini terus cacing nanti ya. Nah, tapi kabar gembiranya untuk Anda yang perutnya ada cacing bisa diatasi dengan teh detok. Karena beberapa pasien ada yang anaknya cacingan dikasih teh detok tuh ikut keluar bersama EE-nya tuh cacing yang kecil-kecil kremi gitu loh. Nah, ada yang kremian nggak? Gitu ya. Jadi itu bisa diatasi dengan teh detok, ASBO teh detok. Gitu ya. Jadi ini ada mikrobiom. Nah, dalam kajian Tibun Nabawi, keseimbangan bakteri usus ini untuk menjaga harah. Harah itu panas tubuh. Ya. Biar tidak menjadi toksik, tidak menjadi racun. Ini penting. Jadi mikrobiom itu ada di dalam usus, diproduksi di usus. Makanya usus itu adalah organ yang memproduksi hormon. Termasuk memproduksi bakteri-bakteri baik. Makanya usus itu disebut dengan otak kedua. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu ngomong sama suaminya, pastikan suaminya kenyang dulu. Jangan dalam kondisi lapar, ngamuk-ngamuk gitu. Karena dia otak keduanya gitu. Udah jangan banyak ngomong dulu, kasih makan dulu baru Anda ngomel. Kalau mau ngomel tipsnya ya ini ibu-ibu ya, kasih makan dulu suaminya. Biar gak senggol bacok. Ini serius ini. Makanya masakin dulu yang enak, ini baru tadi diomelin. Kita akan diem gitu. Ya. Tapi kalau lagi lapar Anda ngomel, ini makanya ngomel pun ada ilmunya ya. Jadi ibu-ibu kalau mau ngomel kasih suaminya makan dulu gitu. Ya. Kalau udah perutnya udah kenyang, ya udahlah aman itu. Memang perempuan kan harus mencurahkan kata-katanya kan gitu. Gitu ya, amalan ya, zikir gitu ya. Nah, laki-laki harus menerima gitu. Jadi ingat ya, manusia itu kalau di dalam kitab Nidomul Islam itu punya namanya gorisatun bako. Ya, naluri eksistensi yang penampakannya adalah ego. Jadi manusia itu berjalan dengan ego yang kelaparan. Makanya manusia selalu butuh pujian. Wah, Mas Adi pakai batik ini bagus banget ya. Dia akan senang tuh, karena dia akan ada ego.
Makanya buat ibu-ibu nih, untuk menundukkan suami, telan egonya. Jangan dilawan egonya. Sebab ego yang dikritik, ego yang diomelin, itu menimbulkan kebencian dan dendam. Karena ini naluri, ini harus ngerti ya. Jadi manusia itu punya gorisatun bako yang penampakannya ego. Nah cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya begini, dengan cara jangan mengkritik tapi bertanya. Mas, apa nggak lebih baik kayak gini aja? Kayak gitu. Jangan langsung di stop. Nah ini penting untuk menghadapi laki-laki ya. Dia ada ego. Gitu. Jadi konsep ego yang kelaparan itu ada. Makanya orang selalu butuh validasi. Validasi. Kenapa? Karena orang pada dasarnya butuh ego. Contohnya apa? Contohnya orang kepengen pakai jam tangan yang bagus, pakai HP yang bagus, pakai baju yang bagus. Ini kan bagian dari validasi. Kan gitu. Nah makanya kita jangan kemudian melawan. Nanti akan terjadi cekcok. Nah ini ilmu ya. Gitu. Begitu juga orang berjalan membawa gorisatun no. Membawa gorisatun tadayun. Naluri tertarik lawan jenis, naluri bertuhan, dan hajatul doviyah. Ada kan berjalan kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang kan. Nah itu berjalan begitu. Itu memahami manusia itu. Kapan-kapan kita kaji ya di situ. Nah makanya ini penting. Ini bagian ilmu. Makanya kita ada konsep buang sampah. Jadi Anda di keluarga ngomong ke pasangan, ini saya mau buang sampah. Kalau yang di Hasbo juga ngomong, misalkan Tama lagi jengkel, ngomong saya mau buang sampah dulu. Biar yang denger nanti, misalnya siapa? Dias atau Fauzan, loh ini Tama lagi buang sampah, lagi nelek gitu. Afif juga ngomong saya lagi buang sampah, jadi nggak apa-apa. Nah kalau ini sama-sama enak, ini enak kita harmonis. Ilmu ini, ya sampahnya dibuang. Kenapa? Karena kita kan semua membawa sampah metabolisme. Nah metabolisme ini di dalam proses material itu makanan. Dalam proses interaksi, metabolisme nanti antum akan memetabolisasi informasi. Makanya hati-hati dengan kata-kata yang negatif, pengaruh-pengaruh dari tetangga. Itu kan juga tergantung Anda bisa memetabolisasi nggak? Gitu. Bisa nggak itu disaring gitu? Jangan masuk semua ke sini. Misalnya dia ngomongin, Ahmad kamu kok bau kambing gitu. Langsung baper, kok tega-teganya saya dikatakan Mas bau kambing gitu. Padahal saya udah, wah kamu menceridai saya, harga diri saya begitu mahal ya. Jadi dendam kan. Nah itu, makanya perlu filtering juga dalam penginderaan. Karena penginderaan juga kita metabolisme tidak langsung diterima begitu aja. Itu ya. Ingat, konsep dalam Islam, tubuh Anda bukan tempat sampah. Tubuh Anda adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Amanah itu nanti dipertanggungjawabkan. Jadi orang Asbo ini harus berpahaman bahwa kesehatan adalah amanah. Nanti kita percaya kepada Allah, percaya mati, percaya hari kiamat, percaya hari akhirat, semuanya dihisap. Semuanya dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya. Ini berkaitan dengan usus. Next. Nah, yang kedua adalah sel dan mitokondria sebagai api seluler. Ya, api seluler, api yang ada dalam sel tubuh kita. Gitu. Jadi, teman-teman sekalian, pencernaan yang ketiga secara kimia terjadi namanya metabolisme seluler. Ya. Ini tempat terakhir. Tempat terakhir di mana energi benar-benar dinyalakan di dalam sel tubuh kita. Ya. Jadi mitokondria itu adalah perwujudan ya paling mikroskopis, paling kecil dalam sistem pencernaan tubuh kita. Ya. Jadi perwujudan paling mikroskopis dari panas alami atau harah ya gorisiyah. Ya, panas yang alami dalam tubuh itu ada di dalam sel tubuh kita. Gitu ya. Nah, maka kehadiran herba ya seperti hambatu soda itu merupakan luar biasa. Jadi gini, antum mungkin pernah berpikir nggak, kenapa Rasulullah ngomong tentang hambatu soda itu bisa segala obat kecuali tua dan kematian. Ternyata hambatu soda sifatnya panas, madu ya, madu good care kita itu sifatnya panas. Madu kelihatannya kayak gitu, tapi dia sifatnya panas. Nah ketika masuk ke dalam tubuh hambatu soda ataupun madu, dia merupakan sesuatu yang akan memanaskan sel tubuh. Jadi Masya Allah. Yang bikin mati itu kedinginan Pak. Bukan kepanasan. Coba kalau orang naik gunung itu, hipotermia itu, kan kedinginan ya. Pernah nggak kayak gitu?
Asa, ada nggak pernah orang di gunung pingsan kedinginan kan? Bahaya kan? Nah, bahaya itu ketika kedinginan. Tapi ketika ada kepanasan keluar keringat malah bagus. Kan gitu. Makanya yang paling mengerikan kan sebenarnya musim dingin itu. Ya kan? Jadi makanya kalau negara yang 4 musim itu menghadapi musim dingin ada pengawetan makanan secara alami. Gitu ya. Nah, di dalam sel ini dan ini sebagai api seluler. Makanya kalau kita lihat kehadiran hebat seperti Hambatus Soda yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia itu ya bekerja di tingkat sel juga. Jadi memanaskan sel. Gitu. Jadi meningkatkan efisiensi pembakaran oksigen dan mencegah radikal bebas. Oksidasi. Oksidasi itu apa? Karaten. Namanya oksidasi. Jadi mencegah sel-sel pada karaten. Itu makan madu sama Hambatus Soda. Makanya kalau kita mau sehat ya, yang kita makan protein tadi. Protein yang real ya. Jangan sosis, bakso, nugget, jangan. Tapi ya daging, telur, ikan, ayam, kambing. Kemudian karbohidratnya karbohidrat yang benar-benar karbohidrat yang sehat. Ya, itu kalau berasnya dicampur dengan biji-bijian yang lain. Itu pun ada maksimalnya gitu ya, 1 kepal. Kemudian madu yang raw, yang mentah. Ya, kayak madu Good Care Asbo itu madu mentah itu. Karena dia madu dari hutan. Ya, nggak setiap hari ada. Karena harus berburu ngumpulin. Ya. Itu kemudian air yang sehat, garam, nah itu yang sehat, gitu ya, garam yang benar-benar bukan garam yang hari ini kan banyak garam kimia ya, garam yang halus terutama itu. Kalau pakai garam yang kasar itu, ya itu lebih bagus, gitu. Nah jadi ini berkaitan dengan metabolisme. Nah penyakit metabolik ini bisa terjadi pada manusia, nanti gagal ginjal, gagal organ, ya PCOS, ya. PMOS kan sekarang diubah, kenapa PCOS diubah menjadi PMOS. Dulu PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi ini masalah sindrom atau peradangan ovarium, sel telur. Sekarang ternyata bukan, ini adalah karena metabolik. Jadi Polymetabolic Ovarium Syndrome. Jadi ovarium itu kenapa peradangan? Sebabnya adalah masalah metabolik. Masalah metabolisme tubuh. Gitu ya. Gitu. Next. Nah ini kita masuk ke Tibun Nabawi, teori panas dingin atau teori tentang Misraj ya. Jadi ini pembahasan hemostatis atau keseimbangan tubuh manusia. Karena di dalam kitabnya Ibnu Sina, dia yang nulis tentang Al-Kanun At-Tabib atau The Canon kalau dalam bahasa Latin. Ya, Ibnu Sina ya, luar biasa antum baca ini. Referensi ya, Ibnu Sina itu. Ini bagus banget. Ini menjadi dasar kedokteran modern hari ini. Dia berbicara tentang kesehatan itu adalah kausalitas, sebab akibat. Gitu. Jadi hukum tentang kesehatan sebab akibat. Apa yang kamu makan itu tubuh kamu. Ya, kamu minum racun, kamu keracunan. Kan gitu. Jadi ini erat hubungannya. Jadi dari situ nanti ada teori tentang keseimbangan. Makanya di dalam darah kita, darah manusia ini ada 5 liter. Jadi kayak Adi nih darahnya 5 liter. Di 5 liter darah itu ya, itu harus ada gula darah. Gula darahnya itu kalau biar seimbang 5 liter gula darahnya itu 5 gram. Jadi 5 liter itu 5000 cc. Gula darahnya itu cuma 5. Nah kadang-kadang ketika kita habis makan nasi padang itu ya, dengan 200 gram nasi misalnya, Fauzan makan banyak gitu ya. Nah, itu gula darahnya 50 gram, artinya 10 kali lipatnya ini. Jadi gula darahnya 50, jadi kali 10, jadi 50. Nah kalau ini 5000, ini 50, jadinya apa? Ngantuk. Nah akhirnya apa? Pankreas itu bekerja maksimal mengeluarkan hormon insulin untuk menangkap ya gula yang ada di dalam darah. Kalau nggak jebol, gagal organ. Gitu. Nah jadi ini kan ketidakseimbangan. Bayangkan kita selama ini tidak seimbang dalam makanan kita. Apa yang terjadi? Memanen penyakit. Karena berdasarkan konsep tadi, ya sebab akibat. Jadi orang bisa dilihat nanti masa depannya mau penyakitan apa. Misalkan Asa, kamu bisa meramalkan nih. Nanti ini saya mau penyakitan apa. Nah jadi ini bukan sesuatu yang goib. Bukan sesuatu yang goib. Gitu ya. Karena ada hukum keseimbangan. Begitu. Makanya kita harus seimbang. Ya makanya gimana caranya hemostatis itu
mempertahankan dalam 5 liter tubuh kita itu gula darahnya cuma 5 gram. Itu posisi hemostatis. Makanya kita arahkan ASBO ini ya yang sudah tidak seimbang untuk fokus ke protein. Pasien-pasien kita arahkan double protein. Nah kalau belum bisa dibantu ya, dibantu satu kepel karbohidrat. Tapi lama-lama kalau bisa lepas dulu. Selama 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk mengembalikan tubuh. Nanti akan kelihatan hasilnya, butuh waktu ini. Gitu. Nah, kita akan kaji di sini tentang teori panas dingin. Itu ya. Teori panas dingin. Nah, jadi ada logika mismatch ya dalam metabolisme. Jadi ada 4 ya nanti ya. Panas ya, dingin, kering, lembab. Sebenarnya 4 ya. Jadi panas, dingin, kering, lembab. Nah panas ya kita kaji dulu. Panas itu sifatnya ekspansi. Makanya kalau siapa yang nonton Avatar, negara api pasti yang ekspansi itu. Gak mungkin negara bumi. Api itu ekspansif. Gitu ya. Jadi nonton Avatar gak? Nonton ya. Nah, jadi Avatar itu 4 elemen gitu ya. Jadi panas ya. Panas itu sifatnya ekspansif, transformatif, aktif. Gitu. Ya. Metabolisme cepat. Ya. Tubuh cenderung hangat dan langsing. Itu yang panasnya dominan. Gitu. Kemudian kedua dingin. Dingin. Dingin itu sifatnya apa? Kontraksi. Ya. Penyimpan pasif, penyimpanan ya. Itu. Jadi cenderung menimbun lemak gitu. Itu ya. Pasif, metabolismenya lambat, cenderung menimbun lemak atau cairan. Gitu. Makanya orang yang condong ke dingin perbanyak makanan yang sifatnya panas. Tadi ya daging, telur, madu itu. Ya, biji-bijian. Kering ya. Kering itu ya sifatnya tuh pengerasan ya. Struktur ya. Struktur kan keras, kaku. Kan gitu ya. Jadi metabolisme itu menguras cairan ini. Kulit, sendi cenderung kering ya. Itu. Jadi itu. Lembab ini di sini. Nah, ini jadi kayak gini nih. Jadi laju metabolismenya jadi panas kering. Ya, ini empedu kuning ya. Itu sangat cepat. Nah, jadi tubuh Anda yang kurus-kurus nih, nah ini terjadi proses di dalam tubuh itu panas kering. Jadi sangat cepat itu. Itu ya, sangat cepat gitu. Jadi sulit banget untuk punya berat badan ideal. Gitu. Kemudian yang kedua adalah panas lembab. Ya. Darah ya, darah contoh panas lembab itu. Ya, itu optimal dan kuat. Itu yang bagus tuh itu yang merah tuh. Panas lembab. Ya, jadi ada panas ada lembab juga, di balance tuh. Kemudian dingin kering yang empedu hitam itu. Lambat kaku. Jadi kalau ada orangnya kok lelet gitu. Jadi ya lelet ya. Kayak Putri Solo gitu ya. Nah, itu biasanya proses metabolisme tubuhnya tuh memang dingin kering. Udah dingin lambat, kering kaku gitu. Ya, jadi mageran. Ditambah lagi dingin lembab, lendir ya. Nah, sangat lambat. Nah, ini proses metabolisasi di level sel tubuh, di dalam tubuh kita. Jadi orang dengan dominasi dingin lembab memiliki resiko tinggi sindrom metabolik. Karena apa? Karena api pencernaannya kecil. Sehingga nutrisi tidak terbakar tetapi menjadi timbunan obesitas. Nah, orang yang kayak gini disarankan full protein makannya. Full biji-bijian. Gitu ya. Ini yang kayak gini. Kenapa? Biar terselamatkan. Biar kita bisa mencegah. Nah, ini kan butuh ilmu kayak gini nih. Pemahaman gini. Ya, mudah-mudahan dipahami ya kayak gini. Nanti kalau ini perlu bab khusus nih membahas ini karena panjang ini ya. Kalau di dalam pembahasan Tibun Nabawi itu panjang nih panas dingin nih. Pengobatan panas dingin itu. Ya, tapi ini sekilas aja lah ya karena kaitannya dengan metabolisme itu kaitannya Tibun Nabawi itulah panas dingin itu. Ya, jadi elemen di dalam tubuh manusia. Gitu ya. Ini sekilas saja nanti khusus lah waktunya kalau ini ada request saja kalau mau diperdalam ini. Jadi luar biasa rezekinya di ASBO itu salah satunya ilmu. Ya, Masya Allah. Gitu. Nah kita lanjut. Nah. Maka bagaimana strategi kita resigns metabolisme.
Jadi kalau kita pendekatan untuk kita meresepkan produk ya, herba pahit. Jadi herba pahit itu yang rasanya pahit ya, yang semua yang pahit, sambiloto, brotowali ya, apa biji mahoni itu kan. Apalagi itu? Insulin ya, pahit banget tuh. Ya. Makanya Ahmad antum harus nyicipin herbalnya apa, ngerti itu. Jadi antum harus. Nah silakan nanti timnya Rista yang herba racikan tuh, kalau butuh kajian tambahan, ini saya menyelenggarakan ya untuk pendalaman itu. Jadi herba pahit itu mengaktifkan empedu, mengaktifkan panas. Ya, yang kayak Mbak Pepi cocoknya yang pahit-pahit itu. Tak pare gitu kan itu makanya gitu tuh. Hidup udah pahit lah, makan pahit lagi ya. Enggak apa-apa biar sehat. Ya kan gitu. Kalau manis malah jadi gak aktif. Ah, antum ini Afif, antum pasti gak suka pahit, antum suka manis. Nah, sekarang harus makan yang pahit. Pare itu mentah. Ah, dimakan. Kalau yang lain parenya ditumis, antum harus mentah. Kasih garam atau kasih sambel. Loh, mentah ya? Hebat. Ya. Jadi mengaktifkan empedu panas. Ini mempercepat tuh metaboliknya itu. Ya, terutama menghajar lemak itu. Hajar itu. Jadi kita ngerti itu caranya. Gitu ya. Kemudian rempah hangat. Ya, jahe, kayu manis, hambatu soda itu membangkitkan BMR 70%. Olahraga itu cuma 5% ingat ya. Jadi 70% itu untuk metabolik. 15% untuk aktivitas sehari-hari antum kerja segala macam. 10% untuk istirahat, 5% untuk olahraga. Jadi mau olahraga kapan pun cuma 5% sebenarnya. Tapi metabolik 70% tuh penggunaan energi. Nah kalau BMR-nya gak masalah ditimbun semua jadi lemak. Gitu ya. Kan ada orang yang udah nahan lapar tapi tetap gemuk kan itu. Kayak gitu. Nah ini karena masalah ini panas dingin tadi. Proses metabolisme dalam tubuh. Maka kita fokus ke BMR. Ya, rempah hangat. Gitu. Kemudian prebiotik ya, madu murni menjaga ekosistem filter usus ya, tadi. Oke. Itu contoh. Nah, ini sesi terakhir. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita diskusi. Metabolisme yang baik itu adalah kunci ibadah yang maksimal. Jadi kita udah lebih dalam lagi nih. Bukan hanya tubuh yang sehat, langsung ke metabolisme yang baik adalah kunci ibadah yang maksimal. Udah tahu ya metabolisme? Silakan ada pertanyaan, diskusi, atau kasus-kasus, saya persilakan ke Anda sekali. Berarti semua orang udah pernah kategorinya tubuhnya kan sebelumnya itu semuanya. Terus? Tapi kan misal ada orang yang dulu kurus metabolismenya cepat. Iya. Misal makan langsung keluar segala macam, tapi habis itu berubah jadi gendut. Iya. Nah, habis itu pas udah gendut, BAB-nya jadi susah, metabolismenya lambat. Iya. Berarti kategorinya itu bisa berubah-ubah. Iya. Jadi bukan kategori yang berubah-berubah. Jadi dalam tubuh manusia untuk sehat itu yang perlu dipertahankan itu adalah posisi keseimbangan. Hemostatis tadi. Ketika orang itu misalkan masih kurus, siapa yang kurus? Dias misalnya. Kamu berapa berat, Dias? 57. Tinggi? 106. Nah, lemaknya berapa kemarin? 2 ya? 4. Nah, dia itu kan masih kurus segala macam ya. Tapi ketika tanpa dia sadari dalam waktu 10 tahun, makanya enggak dijaga gitu ya. Artinya makan tanpa pemahaman, makan hanya dengan nafsu gitu. Kan kebanyakan orang makan hanya dengan nafsu. Yang paling mahal kan pemahaman dan kesadarannya itu. Nah, maka tubuh itu akan masuk pada kondisi imbalance, ketidakseimbangan. Dia akan masuk kondisi anhemostatis. Sehingga apa? Akan muncul penyakit. Nah, nanti kapan kita akan bahas juga materi tentang penyakit. Jadi penyakit itu muncul karena kondisi tubuh imbalance. Kondisi tubuh tidak seimbang. Jadi pertanyaan Mbak Nahda tadi, ketika seorang tidak kurus, dia tidak punya pemahaman, tidak punya ilmu kayak gini, ini skill set ya, sebuah pemahaman. Sehingga dia jorok, sembrono ya, makan, gak peduli gitu. Nah dia sedang tidak amanah itu. Karena orang itu kan cuma 2, dipimpin oleh nafsu atau dipimpin oleh akalnya. Kalau dipimpin oleh nafsu, ya penting nafsu, bawa nafsu. Tapi kalau dipimpin oleh akal kan ada ilmu, ada pemahaman. Dia akan tahu batasan untuk tidak membuat tubuh itu
ya masuk kepada kondisi tidak seimbang. Inilah yang akan menjadi tubuh kita prima sehat. Gitu ya. Ini kita kajiannya berkaitan dengan tubuh ya, bukan tentang al-maut ya. Al-maut beda lagi, nanti kematian beda lagi ya. Tapi tentang tubuh dulu yang seimbang. Nah jadi ketika dia tiba-tiba setelah 10 tahun kok langsung perutnya membuncit ya. Nah pasti ada pola hidup yang berubah yang membuat dia jadi gendut, membuat dia jadi obesitas. Mungkin dia suka banget dengan yang manis, gula, mungkin makan nasinya segunung kayak gini gitu. Adi nanti cerita lah ya, mau makananmu gimana? Gitu ya. Kenapa tiba-tiba badanmu kayak gini gitu. Nah kenapa? Maka pentingnya Anda mengerti tentang diri Anda sendiri. Ngerti berapa berat badannya. Kalau lebih rigid lagi berapa jumlah rambutmu tuh ada berapa, alismu, oh jumlahnya ini 1.500 ya gitu. Wah hebat banget itu. Jenggotnya ada berapa. Jadi ini barang siapa mengetahui diri kita sendiri, kita akan lebih mengenal Allah. Pasti itu. Kalau Anda mengenal diri Anda sendiri, Anda akan mengenal Allah. Karena apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita cuma geleng-geleng doang. Maka banyak saintis kan akhirnya masuk Islam kan. Karena cuma geleng-geleng doang. Dari jantung tadi 100.000 deg-deg itu pakai alat ditempelin di sini coba. Biayanya mahal banget. Bayangkan, Anda satu hari jalan 100.000 langkah. Pegelnya bisa seminggu, Pak. Iya enggak? Antum kalau jalan 7 kilo pegelnya bisa berapa hari kan? Semalaman. Mantap. Ya. Iya. Nah 7 kilo itu kan cuma 7.000 langkah. Bayangkan itu 100.000 detakan. Deg-deg. Belum lagi emosi marah, takut, deg-degannya lebih deg-degan. Coba aja kalau lagi emosi, deg-degan lebih deg-degan ya. Makanya nggak kuat kadang stroke, macam-macam. Nah jadi barang siapa dia mengenal dirinya, dia akan mengenal sang penciptanya. Maka ketika pertanyaan Mbak Nada tadinya kurus tiba-tiba ini ada posisi yang tidak seimbang. Gitu Mbak. Jadi makanya pentingnya makan membawa pemahaman. Sehingga biar makan benar, makan pintar gitu loh. Maksudnya makan dengan benar dan makan dengan pintar. Benar itu benar yang dimakan, benar-benar makanan, real food. Bukan makanan palsu. Pintar, benar-benar pintar, makan yang diperlukan oleh tubuh. Kayak gitu. Makronutrisi dan mikronutrisi. Lah itu ada panduannya. Dan kita memang di Haspo concern itu. Kurang lebih gitu. Silakan ada feedback, Mbak. Udah jelas belum? Kalau belum terangkan lagi. Ada lagi mungkin? Pertanyaan lain? Yang lain? Adi nggak tanya? Pak Dono? Irwanto? Nah itu selalu menghadapi ini. Irwanto ya ujung tombak, soalnya dia left tuh. Ibu-ibu harus sehat ya. Kamu harus sehat. Ibu-ibu harus sehat. Biar gak jadi orang munafik gitu. Maksudnya kita bener-bener paham beneran, mengamalkan beneran. Karena yang kita bawa itu bagian dari dakwah. Ya, ini jangan main-main. Ini biar apa? Biar Anda itu motivasinya bukan hanya duit. Tapi juga ada pahala juga. Gitu ya. Jadi di Hasbo itu kita selalu berpahala juga. Jadi amal kita bermakna berpahala, bernilai bermanfaat. Nah gitu. Jadi tidak hanya dapat kertas saja. Kertas mah biasa, cuma kertas saja. Ini yang penting nih kita orang muslim gitu ya. Gitu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Ini pembahasan berat seperti kuliah kedokteran. Dan materi-materi ini advance sebenarnya dan pelan-pelan aja. Ya kita baru membahas metabolisme, metabolik. Nah mudah-mudahan kita senantiasa bisa diberikan kesehatan. Ya. Cukup? Ada lagi? Sebelum ditutup? Bagian marketing, bagian racikan, admin, Eva, ada pertanyaan? Mbak Pepi ada? Asa, Rita, clear? Ahmad? Nah Ahmad ini luar biasa, kamu banyak-banyak membantu orang gitu ya. Ngeracik gitu. Tama gak ada pertanyaan, Tama? Latihan berpendapat, latihan ngomong gitu ya. Tuh. Jangan, ingat ya di Asbo itu semua unek-unek pikiran itu jangan dipendam, jangan disimpan. Jangan jadi ahli kebatinan. Semua harus ditulis. Ditulis aja kasih ke leadernya. Semua masalah itu harus tertulis. Jangan dipendam, jangan dipikiran, jangan biasakan kayak gitu. Biasakan seluruh apapun ditulis. Ya, itu cara untuk rilis juga metabolisasi itu. Ya.
Makanya kalau kita lihat ini tambahan ya, orang dulu itu ya, kebahagiaan itu berdasarkan apa? Berdasarkan kolektif. Ya. Partisipasi, kebaikan dia. Ya. Kalau sekarang kebahagiaan itu adalah main game, punya duit gitu. Individual sekarang. Nanti kapan-kapan tak terangkan ya. Ada perubahan dari kolektif ke individualism gitu. Sehingga banyak orang sekarang overthinking, stres itu karena tidak termetabolisasi dengan baik. Gitu ya, makanya insya Allah mudah-mudahan setiap Rabu ini kita bisa melakukan kelas rebuan, kajian holistik. Mudah-mudahan ini bisa bermakna bagi Anda dan berpahala bagi kita semua. Mungkin itu dari saya. Nanti pertanyaan bisa disimpan, ditulis. PR-nya nanti setiap Rabu silakan siapin pertanyaan biar ada materinya dari banyak hal ya. Catatan Anda nanti bingung berkaitan dengan kasus atau apapun bisa didiskusikan di sini. Itu aja dari saya ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.